Semangat Pagi Indonesia. Ya, masih dengan tema kita dalam Semangat Pagi Indonesia kali ini, yakni media dan edukasi publik. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai media dan edukasi publik nantinya dalam dialog. Ya, tapi sebelumnya pemirsa, kita punya satu tayangan dulu untuk mengantarkan Anda sebelum kita berdialog bersama narasumber kita pagi hari ini. Berikut. Kehadiran berbagai macam media di dunia telah membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Media membawa berbagai muatan informasi yang dibutuhkan publik dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat saat ini. Dalam era informasi yang berkembang begitu pesat, penanaman pendidikan karakter perlu dilakukan melalui media massa publik. Namun sayangnya beberapa media seringkali diwarnai kepentingan pemilik, ideologi, serta keuntungan finansial. Diperlukan media massa publik yang memiliki idealisme untuk mengutamakan kepentingan masyarakat, seperti radio publik, televisi publik, dan web atau portal publik. Konten acara yang disajikan haruslah dapat mendorong dan menciptakan masyarakat pembelajar, menjadi inspirasi, mencerdaskan, serta memberikan contoh keteladanan dalam membangun karakter bangsa. Disadari ataupun tidak, media telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Pemanfaatan media diharapkan mampu meningkatkan arus informasi yang positif serta mendukung kemajuan bersama. Selain itu, proses edukasi yang merata akan membangun etika yang baik dalam berbagi informasi. Media elektronik yang menggunakan frekuensi publik tentu harus bertanggung jawab kepada publik, bertanggung jawab terhadap isi siaran yang disampaikan ke publik. Lalu apakah media kita saat ini sudah benar-benar mengedukasi publik? Baik, tadi sudah kita sama-sama saksikan mengenai pengantar dalam dialog kita, tema kita pada pagi hari ini, yaitu media dan edukasi. Dan di Studio 6 TVRI telah hadir seorang narasumber untuk berbincang-bincang dengan kita pagi ini. Beliau adalah Bapak Agung Supriyo, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Aldi dan Mbak Leni. Ya, kita akan berbincang-bincang mengenai media dan edukasi publik. Kita tahu bersama, Pak, bahwa dari medialah kita mendapatkan berbagai informasi. Nah, sampai saat ini bagaimana, Pak? Sejauh mana media dapat membentuk karakter bangsa? Nah, media itu kan ada banyak bentuknya ya. Pertama media cetak dan kedua media elektronik. Sekarang malah ada media online. Nah, ini harus kita petakan. Nah, dalam teori sosialisasi, media merupakan agen sosialisasi terbaik sampai saat ini, terutama media televisi. Nah, di Indonesia itu televisi hampir 60% itu mempengaruhi publik dibanding media cetak. Nah, kalau di Barat ya atau di Eropa, Amerika, online sudah mulai mewabah, sudah mulai mendekati media elektronik, tapi belum sampai tingkat menyamai. Nah, ingin saya garis bawahi bahwa media elektronik seperti televisi ini merupakan agen sosialisasi terbaik. Ya, artinya media ini bisa membentuk karakter suatu bangsa, bahkan dalam lingkup yang paling kecil karakter individu. Nah, selain TV, agen sosialisasi ada orang tua, ada lingkungan pergaulan, ada lingkungan pekerjaan, pendidikan, bahkan sekolah merupakan juga agen sosialisasi. Nah, masing-masing ini berkompetisi di tingkatan individu. Iya, untuk mempengaruhi, berkompetisi dengan pendidikan, dengan orang tua, dengan pekerjaan, dengan kelompok pergaulan untuk mempengaruhi individu. Nah, kenyataannya kalau kita melihat anak sekarang, orang tua bekerja, ini khas perkotaan. Ibu mungkin kalau di perkotaan juga bekerja. Di sektor di pedesaan, ya, ibu memasak misalnya, bahkan ke sawah membantu suaminya. Anak ditinggal dengan televisi. Nah, televisi itu bahkan dikatakan anggota keluarga juga yang tidak disadari oleh kepala keluarga maupun ibu rumah tangga. Nah, ini mempengaruhi anak. Jadi kadangkala anak melawan orang tua, mungkin faktor penyebabnya karena sering menonton tayangan yang buruk dari televisi. Tapi di samping itu memang pasti ada nilai-nilai positif yang diberikan oleh televisi bagi masyarakat. Sisi positifnya itu adalah ini pemerintah sebetulnya, ini TV sebisa mungkin dijadikan agen untuk
integrasi bangsa. Ya, jadi bagaimana media tayangan, apalagi TVRI, ini memberikan tayangan yang memadukan antar budaya, kemudian memadukan keahlian-keahlian anak bangsa. Nah, ini bisa menciptakan integrasi. Sebuah informasi-informasi penting gitu kan yang bisa diketahui apalagi ada masyarakat. 3 fungsi media kan, pendidikan, informasi, dan hiburan. Nah, itu ketiganya komposisinya di media penyiaran saat ini apakah sudah seimbang, Pak? Nah, memang kita nggak bisa saklek membagi 3 itu. Misalnya tayangan entertain atau hiburan, tentu mungkin ada kadar pendidikannya di sana. Ya, nah kalau saya melihat dari 3 kelompok ini, pendidikan, hiburan, dan informasi, ini 3-tiganya sebetulnya sudah mencakup. Semua media sudah seperti itu. Namun, yang kita permasalahkan sebagai KPI, kualitas tayangan. Jadi kualitas tayangan ini yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh KPI. Nah, KPI sendiri punya P3, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Kita punya indikatornya, P3 SPS itu. Nah, kalau kita melihat memang sebelum KPI dan sesudah KPI terbentuk, memang ada perbaikan. Walaupun demikian tetap ada kecolongan lah. Ya, nah ini memang hal yang biasa dan dinamis, di mana juga KPI dibutuhkan untuk bekerja, untuk kemudian meminimalisir kualitas tayangan yang buruk. Seperti itu. Dan kemudian anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa adanya pengontrolan yang ketat melalui P3 SPS, apapun itu bisa membatasi kreativitas masyarakat, bagaimana Pak? Saya kira tidak seperti itu ya. Pers kita kan tidak menganut liberal. Ya, dalam pengertian barat juga tidak menganut yang otoritarian seperti rezim komunis ya, atau rezim di dunia ketiga yang mengandalkan agama. Kita berada di tengah-tengah. Seperti itu, ya. Bahkan kalau saya mengatakan kita memang sudah mengarah ke liberal, walaupun beberapa hal dibatasi. Nah, saya kira memang kalau kita bicara kreativitas, dimanapun itu tidak bisa sebebas mungkin. Tayangan-tayangan untuk anak di luar negeri juga dibatasi. Ya, tayangan yang berbau pornografi, ya bukan pornografi tapi berbau, mungkin tidak ditayangkan di jam tayang anak. Di luar negeri juga seperti itu pengaturannya. Untuk menjaga juga begitu ya. Jadi di kita memang saya kira tadi tengah-tengah, dan tadi Anda katakan betul menciptakan karakter bangsa. Ya, kita tidak terlalu keberat-beratan maupun tidak terlalu sangat ketimuran, kita ada di tengah. Itu yang bangsa Indonesia ini. Nah, saya kira memang P3 dan SPS itu tidak membatasi kreativitas dari anak bangsa untuk menciptakan sinetron, ya. Anda bayangkan yang kita tegur misalnya adalah sinetron yang berbau mistik atau tidak masuk akal. Contoh, misalnya ada orang anak SMA berubah wujud, dia menjadi binatang, itu kan hal yang saya kira harus kita tegur karena tidak sesuai dengan realitas yang ada. Atau misalnya ada anak SMP atau SMA baru puber misalnya, sudah mencontohkan adegan yang kita anggap sangat bebas. Dan saya kira memang hal ini yang kita jaga, kita batasi dalam koridor P3 SPS, sehingga tayangannya berkualitas dan bisa menciptakan generasi yang bagus. Tadi kalau kita kembali bahwa TV sebagai agen sosialisasi terbaik, agen sosialisasi terbaik daripada semua agen yang ada. Ya, jadi kalau kita tidak batasi di sini, nah kita bisa kecolongan, kita bisa kebebasan, kita bisa kebablasan. Baik, Pak, tadi ketiga aspek informasi, pendidikan, dan hiburan. Apakah memang semua media-media Indonesia sudah mematuhi hal tersebut untuk menyampaikan ketiga aspek tadi? Ya, saya kira memang kalau memang belum ada regulasi bahwa semua harus proporsional. Misalnya hiburan sekian persen, pendidikan sekian persen, informasi sekian persen misalnya. Belum ada regulasi. Cuma memang kalau saya melihat fakta, ya saya nggak usah sebut lembaga penyiaran swasta, memang ada pengaduan juga dari publik bahwa informasi semakin berkurang. Pendidikan juga semakin berkurang. Ya, informasi dari yang biasanya pagi ada bergeser di kemudian malam, di jam-jam mati. Walaupun demikian tetap ada memang TV yang khusus berita kan kita punya, ya, jadi tetap dibangun di situ. Nah, kita berharap memang tiga hal ini mesti ada dalam setiap televisi, dan kalau bisa memang
seimbang proporsinya. Informasi, pendidikan, dan hiburan. Dan kita juga minta kalau membuat tayangan hiburan, sinetron misalnya, atau reality show misalnya, itu juga ada aspek pendidikannya. Setuju. Iya, jangan semata-mata, ya saya bisa gambarkan seperti penjual narkoba. Untung, tapi generasi rusak. Baik. Yang untung kan penjual narkobanya. Tapi yang konsumennya dirugikan. Pak Agung, kita tahu sekarang era globalisasi di mana informasi dapat bebas diakses oleh masyarakat. Media televisi juga sekarang sepertinya cenderung terpengaruh oleh adanya era globalisasi sekarang. Nah, sebetulnya bagaimana kemampuan masyarakat kita sendiri dalam meliterasi media ini, Pak? Iya. Ini menarik ya, kalau kita bicara globalisasi, ini kan yang pertama internet. Ya, internet ini bisa menjangkau manapun. Ya, dan di Indonesia memang itu domain dari Kominfo, ada undang-undang ITE. Ya, jadi misalnya pemerintah kemudian ada semacam dalam tanda kutip polisi IT ya, yang kemudian memblokir situs-situs yang katakanlah berbau pornografi, tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Dan saya kira memang saat ini pemerintah sedang bekerja keras ya untuk membendung atau memfilter arus global yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, di TV saya kira memang belum separah di internet ya, karena interaksi antara pemilik media dengan KPI, ini domain KPI sebetulnya, ini sangat intens. Ya, bahkan bisa seminggu sekali kita bertemu, 2 minggu sekali kita bisa bertemu. Ini untuk menciptakan satu persepsi. Jadi memang ini yang sekarang ini kita lakukan. Persepsi bersama. Iya, persepsi bersama agar kemudian siaran TV ini menjadi berkualitas. Ini pertama. Yang kedua adalah literasi yang Anda katakan, kita melakukan pendidikan kepada masyarakat agar mereka melek media. Ya, agar remote misalnya, mereka megang remote TV itu jangan, ya harus cerdas. Yang dikatakan melek media ini seperti apa? Melek media, mereka mengetahui bahwa media itu tidak netral. Bukan media yang bebas nilai. Punya kepentingan, misalnya dalam politik, punya kepentingan pemilik modal. Ya, jadi publik harus cerdas. Yang kedua, publik juga harus mengerti tentang nilai-nilai bangsa. Nah, kita punya P3 dan SPS. Ini kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat. Ketika masyarakat nanti menonton tayangan yang buruk, yang melanggar P3 dan SPS, mereka bisa melaporkannya kepada KPI. Nah, KPI dengan bekal dari laporan masyarakat bisa kemudian menegur, ya sesuai dengan regulasi tentunya, media yang bersangkutan. Sesuai dengan laporan masyarakat ada sanksi, tadi ya Pak? Ya, sanksi administratif, ada teguran pertama, teguran kedua, mengurangi durasi siaran, ya, sampai bahkan mencabut izin frekuensi. Ya, Pak, lalu kalau di era keterbukaan ini tentunya berbagai media juga berlomba-lomba untuk menyajikan informasi tentunya yang menjadi favorit masyarakat. Dan juga bisa mendatangkan income atau iklan terbanyak. Melihat begitu banyak ya, persaingan cukup ketat ya di media-media ini. Saya melihat ini kaitannya dengan kreativitas, ya. Kalau kreativitas, saya tidak sepakat bahwa kalau kita diberikan kebebasan, kreativitas akan semakin tajam. Nah, kita bukan mengurangi kebebasan, tapi membuat koridor kebebasan tersebut. Nah, orang yang memang sangat kreatif ini bisa menyiasati keadaan ini, ya. Nah, ini yang kita butuhkan sebetulnya, orang yang lebih daripada sekedar kreativitas, ya, dimana dia kemudian mengambil nilai-nilai bangsa untuk kemudian menjadikan, dikaitkan dengan potensi dia sebagai seorang produser, seorang sutradara misalnya, kemudian menciptakan suatu tayangan hiburan yang berkualitas. Saya kira banyak contoh. Nah, saya ambil contoh misalnya tentang tayangan yang ditonton oleh banyak orang, tapi tidak menimbulkan dampak yang baik atau pengaruh yang baik buat masyarakat. Contoh lempar-lemparan tepung. Baik. Dulu lempar-lemparan tepung, ya. Dan itu kemudian dicontohkan oleh masyarakat. KPI pada kemurusan sebelumnya ini telah menegur. Ya, dan sekarang tayangannya dihapuskan. Atau ketika tayangan berganti dengan yang lebih santun, tidak mengurangi animo publik untuk menonton tayangan yang lebih berkualitas. Jadi kita jangan skeptis ya, bahwa dengan kita bebas, sebebas maka publik akan menonton. Tidak. TV itu agen sosialisasi terbaik. Agen sosialisasi yang pertama. terbaik.
Ya, yang pertama dan utama. Jadi apapun yang kita akan ciptakan itu akan selalu ditonton oleh publik. Oke. Nah, ini bukan kita membuat tayangan yang kontroversial ditonton publik, tidak. Posisi yang pertama adalah publik selalu menonton TV. Saya katakan tadi, TV sebagai anggota keluarga yang tidak disadari. Nah, kalau kita buat tayangan yang berkualitas, mereka akan tonton dan akan menciptakan pengaruh yang baik. Ya, Pak Agung, pada saat ini juga kita melihat banyak sekali saluran-saluran televisi asing gitu yang masuk ke Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat melalui TV jaringan ya, atau TV berlangganan. Ini bagaimana Komisi Penyiaran bisa mengontrol konten-konten yang disajikan oleh TV-TV dari asing itu, Pak? Iya, memang ini lagi proses ya. Lembaga penyiaran berlangganan atau LPB dalam regulasinya memang diperbolehkan hadir di Indonesia. Nah, kalau memang kita melihat itu, terutama Jakarta, data yang saya lihat jumlah konsumen mereka itu kurang dari 3 juta, 2 juta lah. Ya, artinya memang masih mengcover jumlah penduduk yang sangat sedikit. Kita kan 200 juta jiwa. Nah, walaupun demikian, kalau kita melihat, ya ada beberapa tayangan ya yang memang tidak lulus sensor. Nah, memang kita berharap agar pemilik dari lembaga penyiaran berlangganan itu mensensor itu. Ya, karena ini dampaknya buruk juga buat 2 juta orang masyarakat Indonesia yang berlangganan siaran ini. Nah, yang kedua, kita akan bekerja sama dengan lembaga sensor film ya untuk kemudian menyensor tayangan-tayangan yang tidak berkualitas tadi. Sehingga kita mendapatkan memang tayangan yang betul-betul sesuai dengan P3 dan SPS, dan kalau kita tarik itu sesuai dengan kepribadian bangsa. Baik, Pak Agung, terakhir di perbincangan kita, silakan harapan-harapan Bapak untuk perkembangan kemajuan media ke depannya. Madep ke sini atau gimana? Silakan, Pak. Ya, saya Agung Supriyo, saya adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI periode 2016 sampai 2019. Kami, ya saya mewakili teman-teman, berharap agar terciptanya tayangan yang berkualitas. Lembaga penyiaran dimanapun ya, seperti perusahaan itu boleh untung, bahkan wajib untung. Ya, kita tidak boleh mematikan bisnis. Tetapi perlu diingat bahwa keuntungan itu harus diimbangi dengan kewajiban masyarakat, terutama kewajiban dari pemilik lembaga penyiaran swasta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah amanat Undang-Undang Dasar. Mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu indikatornya adalah membuat tayangan yang berkualitas. Dengan demikian, lembaga penyiaran swasta untung, masyarakat juga semakin cerdas. Pada saatnya kita akan menjadi sebuah masyarakat yang dewasa, yang mandiri, yang mempunyai kebebasan informasi, dan tentu saja masyarakat yang berkualitas. Itu pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung Supriyo sudah berbincang-bincang bersama kita mengenai media dan edukasi ini. Kita setuju bahwa media yang menggunakan frekuensi publik juga bertanggung jawab untuk memberikan informasi, hiburan, dan juga edukasi yang berbobot untuk masyarakat Karena Indonesia. media membentuk karakter bangsa. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat pagi dan sukses selalu, Pak. Terima kasih, Pak Agung. Selanjutnya pemirsa, kita punya tips untuk Anda bagaimana agar menjadi pintar penonton televisi. menonton acara televisi dalam tips berikut ini.